Presiden Joko Widodo berbicara empat mata dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Jokowi meminta Mahfud menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kementerian Keuangan secara jelas pada DPR RI. Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam, boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Kalau Pak Mahfud MD ini bermain politik untuk tujuan menggeser Ibu Sri Mulyani, lantas apa masalahnya untuk Pak Benny Harman dan Partai Demokrat? Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mahfud MD akan menjelaskan kebenaran terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Pak Mahfud MD ini luar biasa sekali, ya. Salah satu sosok menteri yang sangat bernyali, pemberani dan luar biasa. Ya, meskipun beberapa kali di waktu yang lampau saya salah satu masyarakat yang juga pernah mencecar Pak Mahfud MD, karena menurut saya Pak Mahfud MD dalam menaruh perhatian untuk beberapa kasus yang terjadi di tanah air ini tebang pilih gitu ya. Menurut saya Pak Mahfud MD tebang pilih. Ketika kasusnya Ferdy Sambo Brigadir J, Pak Mahfud MD salah satu yang paling keras menyoroti itu. Tetapi kasus yang juga tidak kalah besarnya terjadi di Jawa Timur, ya, anaknya Kiai Haji Muchtar Mukti, Gus Beki atau Mas Beki yang difitnah telah mencabuli puluhan santri. Saya melihat Pak Mahfud MD kurang menaruh perhatian sehingga hanya sempat berstatement, tetapi Pak Mahfud MD tidak melakukan upaya dan langkah-langkah konkret bagaimana untuk menggali lebih dalam sebenarnya persoalan seperti apa yang sedang terjadi di Jawa Timur. Dan menurut saya, karena saya turun langsung ke lapangan, saya cross check langsung dan saya temukan di sana ternyata anak Kiai Haji Muchtar Mukti, Gus Beki atau Mas Beki hanya difitnah. Nah, di sini saya merasa kurang hati terhadap Pak Mahfud MD. Dan juga kemudian ada kasus yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pembunuhan ibu dan anak, di mana ketika itu saya juga sempat hadir beberapa kali dalam aksi masyarakat. Begitu berbulan-bulan aliansi masyarakat dan juga ormas-ormas Kota Kupang berteriak mencari keadilan, tetapi menurut saya Pak Mahfud MD juga sepertinya tidak begitu menaruh perhatian untuk persoalan itu. Nah, tapi bagaimanapun juga menurut saya Pak Mahfud MD ini harus diapresiasi. Memang hal-hal yang tidak benar yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan itu harus dibongkar. Dan saya melihat anggota DPR ini sebenarnya blunder, ya. DPR ini sebenarnya blunder. Pak Benny Harman, Arteria Dahlan ini sebenarnya blunder. Kalau Pak Arteria Dahlan, dia kan kader PDIP, ya, masih masuk wajar, nggak apa-apa. Tapi Pak Benny Harman, seorang kader Partai Demokrat, dia kan wakil ketua umum Partai Demokrat, partai yang sangat getol dengan pandangan-pandangan oposisinya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, sehingga menurut saya ini adalah satu blunder besar untuk Pak Benny Harman dan juga secara umum bagi Partai Demokrat. Blunder besar. Nah, semestinya ketika ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan,
Maka Pak Beni Harman ini harus mencecar, soroti Kemenkeu, ya, soroti Ibu Sri Mulyani. Tapi ini kok aneh. Saya melihat sikapnya Pak Beni Harman, statement-statementnya Pak Beni Harman ini kok lebih terkesan membela Kemenkeu, lebih terkesan melindungi Ibu Sri Mulyani. Jadi ini adalah satu blunder besar untuk Pak Beni Harman dan juga secara umumnya bagi Partai Demokrat. Muncul asumsi liar di masyarakat. Ada hubungan apa antara Ibu Sri Mulyani dan Partai Demokrat? Atau ada hubungan apa antara Ibu Sri Mulyani dengan Pak Beni Harman? Kan begitu. Jadi apapun itu, saya pikir ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Pak Beni Harman sudah melakukan satu blunder besar, baik untuk dirinya secara pribadi maupun juga secara umumnya untuk Partai Demokrat. Yang semestinya sebagai oposisi mencecar, menyoroti, memojokkan, lah ini malah terkesan melindungi, ya, terkesan membela Kemenkeu dan melindungi Ibu Sri Mulyani. Ada apa? Apa gerangan hubungan antara Ibu Sri Mulyani dan Partai Demokrat? Dan kemudian saya juga melihat ada video klarifikasi dari Pak Beni Harman yang sedang beredar juga, bahwa Pak Beni Harman ini bermaksud kalau memang ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu, jadi statement-statement dia itu bermaksud mendorong Pak Mahfud MD untuk membuka semuanya. Wah, nggak nyambung. Nggak nyambung sekali. Jadi kemarin mencecar Pak Mahfud MD, statement-statementnya itu sifatnya itu menekan, sifatnya itu terkesan membela Kemenkeu, melindungi Ibu Sri Mulyani, tapi sekarang beliau mulai perlahan-lahan membelokkan makna dari sikapnya terhadap Pak Mahfud MD, ya kan? Jadi menurut penilaian Pak Beni Harman, Pak Mahfud MD ini sedang bermain politik untuk menggeser Ibu Sri Mulyani. Ini juga sebuah blunder menurut saya. Lah, kalau Pak Mahfud MD ini bermain politik untuk tujuan menggeser Ibu Sri Mulyani, lantas apa masalahnya untuk Pak Beni Harman dan Partai Demokrat? Kalau memang niatnya seorang Mahfud MD adalah sengaja memanas-manasi isu transaksi mencurigakan di Kemenkeu ini untuk maksud menggeser Ibu Sri Mulyani dari lingkaran pemerintahan, lantas apa hubungannya dengan seorang Beni Harman dan Partai Demokrat? Iya kan? Ini juga blunder besar, ya. Jadi kesimpulannya menurut saya bahwa Pak Mahfud MD sudah melakukan hal yang benar, sudah melakukan hal yang baik, yang terpuji, dan saya sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus mengapresiasi. Kalau memang ada pelanggaran di Kemenkeu, ungkaplah secara terang benderang dan apa adanya dan setuntas-tuntasnya. Kalau memang ada transaksi mencurigakan, entah itu motifnya pencucian uang, entah itu motifnya korupsi, ungkaplah semuanya secara terang benderang dan apa adanya. Biar seluruh rakyat Indonesia mengetahui. Biar seluruh rakyat Indonesia melihat seperti apa tabiat para menterinya saat ini. Di mana rakyat sedang menderita kesusahan, menjalani hari-hari pemulihan ekonomi yang berat. Namun ternyata para menterinya sedang berpesta uang. Ini luar biasa sekali. Dan kalau Ibu Menkeu Sri Mulyani terbukti terlibat dalam dugaan transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang senilai 300 sekian triliun rupiah itu, entah motifnya itu pencucian uang, entah motifnya itu korupsi,
Menurut saya, Ibu Sri Mulyani sudah memenuhi syarat untuk digeser dari posisinya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi saya untuk Bapak Menko Polhukam Mahfud MD. Dan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kalau benar terbukti Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, terlibat dalam dugaan transaksi mencurigakan yang terjadi di Kemenkeu, dan kalau itu ternyata ada kaitannya dengan 30 jabatan yang diembat sekaligus oleh Ibu Menkeu Sri Mulyani, maka saya minta tolong kepada Bapak Presiden, mungkin Bapak perlu melakukan reshuffle kabinet sekali lagi. Saya kiranya itu. Salam NKRI.